Ya Bang, sekarang kita mulai dari Serang dulu nih. Oke, berangkat. Nah, di Serang ada sepanjang Wayahnya juga. Aduh. Oke, Aduh, tarik nafas dulu. mau dicubit dulu nggak Bang? dicubit dulu tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Banpos Channel dalam program Banten Pos hari ini edisi Jumat 4 Desember 2020. Saya Ira Suirat, saat ini bersama dengan pimpinan redaksi Banten Pos, Bang Chandra Maga yang akan menyampaikan ringkasan berita pada koran harian Banten Pos edisi hari ini. Sebelum lanjut, jangan sumeh untuk subscribe channel YouTube Banpos karena banyak video menarik lainnya yang tayang pada channel YouTube ini. Wayahnya juga like, komen, dan share video-video di channel ini. Halo Bang, udah siap belum nih Bang untuk menyampaikan ringkasan berita hari ini? Udah siap, selalu dengan berita-berita menarik tentunya. Iya Bang, dan hari ini juga kita ada edisi khusus. Ya, ada in-depth ya. Iya, tapi sebelum ke in-depth, kita ke berita-berita yang dari daerah-daerah dulu nih. Boleh, silakan. Nah, di Serang ada yang judulnya Serang Raya Banjir. Wah, berarti ini ada sepanjang jalan genangan nih Bang? Ya, ini ada genangan di sepanjang jalan. Jadi Wah. Gimana tuh? Kenapa ya, nih Bang? Ini seperti kita tahu ya, kemarin malam terjadi hujan Iya. di beberapa daerah, termasuk di wilayah Serang ya, Iya. baik di kabupaten maupun kota. Nah, hujan ini membuat genangan di beberapa titik ya, Iya. baik di kota Serang maupun di kabupaten Serang. Nah, ini membuat beberapa daerah atau beberapa permukiman warga juga terendam. Wah, ini karena saluran irigasi yang kurang bagus atau gimana Bang? Banyak aspek ya kalau perlu diperhatikan, yaitu ya tentu salah satunya adalah soal pengairan ya, soal Iya. irigasi, soal apa namanya, bukan irigasi, Drainase. drainase maupun curah hujan yang tinggi, apalagi sekarang ini sedang iklimnya La Nina ya. Iya. Ya, ini juga menjadi sebuah ancaman, dan tumpukan sampah itu juga Itu bisa sih jadi penyebabnya. penyebab. Oke Bang, dari Serang kita ke Pandeglang nih. Oh ya. Di Pandeglang juga mungkin ini karena hujan juga nih Bang penyebabnya. Ini judulnya ikan lele untuk jalan rusak kabupaten. Oh. Wah, ini ada janji yang tertinggal atau gimana nih Bang? Ya, ini banyak jalan rusak di Kabupaten Pandeglang Iya. yang menyebabkan masyarakat ini seperti kehilangan harapan. Jadi ini seperti pernyataan satir ya dari masyarakat. Jadi mereka menyebar lele di jalan-jalan berlubang yang kebenaran juga tergenang. Wow. Jadi di Pandeglang juga masih banyak sepanjang jalan genangan juga. Ini masa kalian panen lele nantinya Bang? Ya, mudah-mudahan bisa dipanen ya. Tapi justru kita berharap justru lelenya nanti diambil lagi dan jalannya segera diperbaiki. Iya, supaya bisa digunakan ya. Betul. Oke, dari Pandeglang kita ke Cilegon nih. Cilegon. Iya, di Cilegon ada 74% pengguna narkoba berprofesi pekerja. Wah, berarti ini gajinya digunakan untuk membeli narkoba. Ya, ini kan salah satu fakta ya yang Iya. didapatkan oleh Banpos, bahwa kebanyakan pengguna narkoba di Cilegon ini mereka di kelas pekerja ya. Jadi yang ada kemungkinan pendapatan yang mereka dapatkan itu digunakan untuk itu. Kan? Sayang sekali. Nah, di Cilegon itu kan kita tahu wilayah industri. Dengan tingkat penghasilan yang lumayan tinggi ya, karena UMK-nya juga paling tinggi di Banten. Nah, itu juga menjadi salah satu dengan penghasilan yang tinggi, mungkin mereka ada rasa keingintahuan, akhirnya terjerumus dalam peredaran narkotika.
Oke, nah tadi kan kita udah janji nih Bang kalau hari ini itu ada korannya itu edisi khusus. Ya, Nah, kita punya beberapa in-depth nih. Nah, ya. Nih yang pertama ada kearifan lokal yang hilang karena syahwat. Wah, ini di Banten kan terkenal dengan wilayah yang religiusnya, Bang. Kenapa nih? Kok bisa ini? Ya, betul. Ada sebutan Banten ini wilayah 1000 pesantren, jutaan santri ya. Iya. Dan wilayah yang sangat religius, tapi tanpa mengurangi esensi dari kedaerahan itu. Pada faktanya masih banyak tempat-tempat yang menjadi tempat ajang prostitusi, ya. Dan itu terjadi bukan hanya di wilayah perkotaan, termasuk di wilayah-wilayah yang katakanlah pelosok gitu ya. Udah masuk pelosok? Iya, yang mungkin selama ini tidak tersorot oleh media ya, maupun oleh publik ya. Tapi kenyataannya justru ya ada seperti itu. Nah ini yang membuat kita memberi judul ini kearifan lokal, karena kearifan lokal ini kan banyak dipelihara atau masih banyak dilestarikan oleh orang-orang yang jauh dari perkotaan ya. Nah tapi pada kenyataannya saat ini justru di tempat-tempat itu juga sudah ada tempat-tempat prostitusi. Sekarang kita ke in-depth yang kedua nih. Hidung belang di aplikasi online. Wah, kenapa nih Bang? Kan biasanya yang diberitakan itu lebih ke perempuannya. Kok kita ke hidung belangnya? Kan kalau hidung belang biasanya ke laki-lakinya nih. Iya, betul. Gimana nih? Ini masih ada kaitan dengan in-depth yang tadi ya. Nah, ini kenapa kita mengangkat ini yang laki-laki? Karena selama ini kan pasar tercipta karena ada pembeli ya. Ada demand di pasar sehingga muncullah penyedia jasa. Nah, kita melihat fakta itu, maka kita di sini melihat fakta-fakta yang ternyata misalnya di aplikasi online. Gimana sih? Nah, misalnya di aplikasi online itu penjajah itu ternyata tidak lebih banyak dari pencari jasa ya. Penyedia jasa itu tidak lebih banyak dari pencari jasa. Artinya makanya kita angkat di sini kenapa? Karena mereka yang lebih banyak ini justru luput dari sorotan. Nah, makanya ini menjadi ketertarikan kita untuk membuat sebuah investigasi terkait hal ini. Nah, ditunggu Bang investigasinya. Terus ada apa lagi nih Bang di beritanya nih? Ya, selain itu juga kan tadi itu ada pernyataan dari mereka yang biasa menggunakan aplikasi online untuk memesan jasa. Dari pelakunya langsung dari ini. Pelaku. Gimana nih? Ya, ada juga dari penyedia jasa dengan alasan-alasan mereka ya, mengapa mereka bisa terjerumus di dunia seperti itu gitu kan. Nah, ini juga ada analisa-analisa dari pengamat maupun dari pemangku kepentingan, sehingga saya kira tulisan ini menjadi satu tulisan utuh yang menarik buat dibaca oleh CS Banpos. Nah, CS Banpos penasaran kan bagaimana berita selengkapnya? Jadi langsung saja baca berita selengkapnya di Koran Harian Banten Pos yang bisa didapatkan di loper-loper terdekat. Bisa juga mendapatkan edisi digitalnya melalui langganan grup WhatsApp yang linknya ada di deskripsi video ini, atau diunduh di portal berita banpos.co. Kembali saya ingatkan untuk CS Banpos yang belum subscribe channel YouTube Banpos, jangan sumeh untuk subscribe channel YouTube Banpos karena banyak video menarik lainnya yang tayang pada channel YouTube ini. Nah, wayahe juga like, komen, dan share video-video yang menarik di channel ini. Demikian ringkasan berita hari ini. Saya Irat Suirat. Saya Chandra Maga. Pamit undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.